Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Nah, kali ini kita akan membahas materi listrik statis bagian kedua. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya hukum Coulomb, teman-teman. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Ada dua buah muatan, yaitu Q1 yang bermuatan positif dan Q2 yang juga bermuatan positif. Nah, ketika kedua muatan ini Q1 dan Q2 kita dekatkan, maka apa yang akan terjadi, teman-teman? Nah, di situ akan muncul sebuah gaya yang menyebabkan kedua benda ini menjadi saling tolak-menolak, teman-teman. Nah, bagaimana kalau seandainya muatan kita itu positif dan negatif, teman-teman? Jadi Q1-nya bermuatan positif dan Q2-nya bermuatan negatif. Apa yang akan terjadi? Nah, maka kedua muatan ini akan saling mendekat, teman-teman, atau saling tarik-menarik. Nah, yang menyebabkan benda saling tolak-menolak atau saling tarik-menarik itu adalah karena adanya sebuah gaya. Nah, gaya ini yang kita sebut sebagai gaya Coulomb, teman-teman. Nah, ada beberapa yang mempengaruhi besar gaya Coulomb. Yang pertama itu adalah besar muatan, dan yang kedua adalah jarak dari kedua muatan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan penjelasan berikut ini, teman-teman. Gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar dua buah benda bermuatan listrik kita sebut sebagai gaya Coulomb, teman-teman. Di mana gaya Coulomb ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb, ahli fisika berkebangsaan Prancis yang merupakan orang pertama yang meneliti gaya listrik dan merumuskannya secara matematis, teman-teman. Berdasarkan penjelasan tadi, bisa kita simpulkan sebagai bunyi hukum Coulomb, teman-teman, yaitu besar gaya tarik atau tolak antar muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Artinya, teman-teman, gaya tarik atau gaya tolak atau yang kita sebut sebagai gaya Coulomb ini itu sebanding dengan besar muatan. Artinya apa? Artinya sebanding itu jika muatannya besar, gitu ya, teman-teman, jika muatannya besar, maka gaya yang dihasilkan juga besar. Tapi dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, teman-teman, jika jaraknya itu diperbesar, maka gayanya kecil. Kemudian sebaliknya, jika jaraknya diperkecil, maka gayanya besar. Jadi logikanya, teman-teman, ketika kita ingin mendekatkan sebuah magnet gitu ya dengan sebuah benda. Jadi ketika kita mendekatkan itu dekat sekali, maka gaya tariknya itu besar. Berbeda dengan kalau bendanya kita letakkan di tempat yang jauh, maka gaya tariknya itu akan menjadi lebih kecil. Nah, secara matematis kita bisa tulis F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, Q adalah muatan, satuannya Coulomb, R adalah jarak, satuannya meter, dan K itu adalah sebuah konstanta atau ketetapan, ya, teman-teman, yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang pertama, dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan min 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 1 cm. Bila ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Nah, karena ini muatan pertamanya plus atau positif 3 mikrocoulomb, sedangkan muatan kedua negatif 2 mikrocoulomb. Jadi benda bermuatan positif dan muatan negatif ketika dia didekatkan, maka akan muncul yang namanya gaya tarik, teman-teman. Nah, yang ditanyakan oleh soal ini adalah berapa besar gaya tarik antara kedua muatan. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita menyelesaikan soal ini gitu ya, yang pertama teman-teman harus ubah dulu semua satuan-satuannya itu ke dalam satuan internasionalnya, teman-teman.
Contohnya 3 mikrokulum. Jadi mikrokulum harus kita rubah dulu ke kulum, di mana 1 mikrokulum sama dengan 10 pangkat min 6 kulum. Dan satuan sentimeter pada jarak juga kita rubah teman-teman. Sentimeter satuan internasionalnya adalah meter. Dari sentimeter ke meter adalah 10 pangkat min 2 atau 0,01. Kita pakai bilangan berpangkat teman-teman karena angka-angkanya besar gitu ya. Jadi kita pangkatkan saja dia. Dimana ketetapan kulum juga 9 kali 10 pangkat 9, maka kita gunakan saja bilangan berpangkat. Baik teman-teman, langsung saja kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Nah, seperti biasa terlebih dahulu kita tentukan dulu semua yang diketahui ya teman-teman. Yang pertama di sini ada muatan ya. Besar muatannya adalah 3 mikrokulum dan negatif 2 mikrokulum. Nah, untuk positif dan negatifnya kita tidak harus menulisnya ya teman-teman, karena itu nanti hanya berpengaruh terhadap gaya kulum yang terjadi, apakah itu gaya tarik atau gaya tolak menolak. Jadi mau pakai juga ataupun tidak juga tidak masalah ya teman-teman. Baik, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama adalah muatan ya teman-teman. Tadi muatan simbolnya adalah Q. Muatan pertama adalah 3 mikrokulum. Kita jadikan kulum teman-teman. Tadi 1 mikrokulum itu sama dengan 10 pangkat min 6 ya teman-teman. Nah, kalau 3 mikrokulum berarti 3 kali 10 pangkat min 6 kulum. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada muatan kedua atau kita sebut Q2 ya teman-teman. Besarnya 2 mikrokulum. Kita jadikan kulum juga teman-teman, jadinya 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. Nah, berikutnya terpisah sejauh, berarti itu jaraknya teman-teman. Simbol dari jarak itu adalah R ya, berarti R-nya sama dengan 1 cm. Ini kita rubah ke dalam meter teman-teman, jadinya 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, apalagi ini ketahui teman-teman? Ketetapan kulum, berarti K-nya ya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulum kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya tarik menarik atau yang kita sebut sebagai gaya kulumnya teman-teman. Oke, gaya kulumnya ya. Kemudian kita sudah menentukan yang diketahui, kemudian ditanya, maka selanjutnya kita jawab. Kita menggunakan persamaan dari hukum kulum ya teman-teman, di mana besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua buah muatan sebanding dengan besar muatan gitu ya. Berarti besar muatan itu adalah Q teman-teman. Namun ada ketetapan kulum ya. Kita tulis K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, karena dia berbanding terbalik dengan jarak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya teman-teman. K-nya teman-teman 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Newton meter kuadrat per kulum kuadrat. Oke. Kemudian dikali Q1-nya teman-teman, 3 kali 10 pangkat min 6 kulum gitu ya teman-teman. Dikali Q2-nya 2 kali 10. Nggak kelihatan ya teman-teman, saya pakai merah saja ya. Oke, 2 kali 10 pangkat min 6 kulum dibagi gitu ya, R kuadrat. Berarti R-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 2. Ini dalam kuadrat ya teman-teman, kuadrat. Ini meter. Nah, ini bisa kita cara-cara teman-teman. M kuadrat dengan di sini M, nanti M ada M-nya ya, M kuadrat ya, di sini M kuadrat. Bisa kita coret, kemudian kulum kuadrat, kulum. Nanti sisanya Newton teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman bisa kali dulu ya yang ada angka-angkanya. Yang angkanya ini adalah 9 dikali 3 dikali 2. Jadi berapa teman-teman? 2 kali 3 6, 6 kali 9 sama dengan 54 ya. 54 kali 10 pangkat
Nah, di sini coba kita perhatikan bilangan dasar sama, ini ada bilangan berpangkat ya. Untuk bilangan berpangkat, yang bilangan dasarnya sama, jika kali maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti di sini kita lihat nih, pangkatnya itu ada 9, ada min 6, ada min 6. Berarti nanti 9 ditambah min 6 ditambah min 6 dibagi, ini dikuadratkan teman-teman. Oke, saya hapus sedikit ya biar nggak sama. Oke, di sini. Nah, 1 kuadrat berarti 1 teman-teman, 1 kali 1 1 ya. Kemudian 10 pangkat min 2 kuadrat, jadinya 1 kali 10 pangkat min 2. Min 2 kali min 2 berarti min 4 teman-teman. Nah, ini satuannya Newton. Nah, tadi bilangan dasar sama, jika kali maka pangkatnya ditambah, jika bagi maka pangkatnya dikurangi. 54 bagi 1 samakah 54 gitu ya, kali 10 pangkat berapa teman-teman? 9 dikurang 6 berarti positif 3. Positif 3 ditambah negatif 6 berarti negatif 3 teman-teman. Berarti sini negatif 3. Di sini bilangan dasarnya sama-sama 10, pangkatnya dikurangi, berarti dikurang min 4. Min 4 ya teman-teman. Jadinya 54 dikali 10 pangkat min 3 min kali min plus, berarti min 3 tambah 4 berarti pangkat 1 jadinya teman-teman. Berarti ini jadinya 540 Newton. Berikutnya contoh kedua. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 2 mikrokulum dan min 4 mikrokulum yang terpisah sejauh 2 cm. Bila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Nah, seperti tadi teman-teman, yang pertama yang kita lakukan adalah kita data dulu semua yang diketahui di soal ya teman-teman. Baik, kita tulis yang diketahui ya. Yang pertama tadi adalah muatan ya 2 kulum, berarti Q1-nya teman-teman. Q1-nya sama dengan 2 mikrokulum. Jangan lupa jadikan kolom dulu teman-teman. Kita jadikan satuannya itu internasional ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 6 kulum. Q2-nya minus 4 ya. Minus 4 mikrokulum. Kita jadikan kulum juga 4 kali 10 pangkat min 6 kulum. Kemudian terpisah sejauh, berarti itu jaraknya, R-nya teman-teman. R-nya itu adalah 2 cm. Ini kita jadikan meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian ada ketetapan kulumnya. K ya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulum kuadrat. Nah, seperti tadi sama nih teman-teman. Yang ditanyakan itu adalah berapa besar gayanya, berarti F-nya ya teman-teman. Oke. Nah, kita punya rumus. Apa rumus gaya kolom teman-teman? F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya teman-teman. K-nya berarti K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi, ini dikuadratkan ya, 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, kita sambung sebelah sini teman-teman. Berarti F sama dengan, nah seperti tadi ya teman-teman, angka-angkanya dikali dulu, yang bisa dikali dulu ya. Nih 2 kali 4 8, 8 kali 9 berarti 72 teman-teman. 72 ya. 72 kali 10 pangkat bilangan dasar sama. Nih ya, bilangan dasar sama, bilangan 10 ketika kali pangkatnya ditambah teman-teman. Berarti 9 ditambah min 6 ditambah min 6 gitu ya teman-teman. Nah, dibagi, ini dikuadratkan teman-teman, 2 kuadrat berarti jadi 4 kan gitu ya. 4 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 10 pangkat min 4 teman-teman. Nah, sekarang kita bagi dulu.
72 dibagi 4. Nah, kita bagi dulu 72 bagi 4. Jadi berapa teman-teman? Sama dengan 18 ya. Oke, berarti kita tulis 18 ini ya, dibagi ya. Ini 18. Dikali 10 pangkat 9 ditambah min 6 berarti positif 3. Positif 3 ditambah min 6 berarti negatif 3 teman-teman. Negatif 3. Kemudian jika ini ya, ini kali ditambah, kalau bagi dikurangi berarti min 3 min 4 gitu ya. Nah, berarti 18 dikali 10 pangkat 1. Min 3, min kali min plus ya teman-teman. Plus 4, min 3 tambah 4 berarti positif 1. Berarti jadinya 180 Newton. Nah, jadi besar gaya tarik antar kedua muatan itu adalah 160 Newton. Selanjutnya, ada yang kita sebut sebagai medan listrik teman-teman. Di mana medan listrik ini adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, di sini kita coba lihat ada sebuah benda uji gitu ya. Benda uji yang bermuatan listrik Q gitu ya. Jadi ada benda uji yang bermuatan listrik Q diletakkan benda bermuatan listrik Q. Jadi ada benda bermuatan listrik di sini, ada benda bermuatan listrik positif ya teman-teman. Listrik Q. Nah, jika benda uji ini mendapat gaya, maka misalkan diletakkan nih di tempat di dekatnya si muatan ini ya, muatan positif ini. Ketika gitu ya, benda uji ini mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada itu adalah medan listrik teman-teman. Medan listriknya benda yang bermuatan Q. Ini contohnya teman-teman. Awalnya kita punya benda bermuatan listrik Q. Kemudian ada benda uji Q kecil ya, Q kecil, kita dekatkan di sini, kita letakkan di sini. Ternyata dia mengalami gaya gitu ya, karena dia sama-sama positif, maka dia ditolak. Akhirnya gayanya ke sana. Nah, berarti daerah di sini teman-teman, ini yang kita sebut sebagai medan listrik. Di mana medan listrik tadi adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi. Jadi ketika pengaruhnya masih ada, jika nanti muatan ujinya negatif ya, maka dia akan tertarik gitu ya teman-teman. Jadi ketika diletakkan di sini misalkan, kemudian benda ini tidak bergerak, maka di sini sudah bukan medan listrik lagi. Jadi yang dinamakan medan listrik adalah ketika kita meletakkan suatu benda di daerah itu atau di tempat itu, kemudian bendanya itu mengalami interaksi, baik itu tolak menolak ataupun tarik menarik, maka itu kita sebut sebagai medan listrik. Nah, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan, maka gaya pengaruhnya itu semakin kecil teman-teman, sehingga nanti kuat medan listriknya juga semakin kecil. Seperti itu ya. Artinya, jika teman-teman meletakkan benda semakin jauh, maka nanti medan listriknya menjadi kecil. Nah, berikutnya garis-garis gaya listrik. Nah, medan listrik itu digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik teman-teman. Jadi, jika dia muatannya positif, maka dia keluar atau meninggalkan muatan. Jadi garis gayanya itu meninggalkan muatan jika bendanya positif ya teman-teman, seperti ini. Jadi untuk benda positif, maka garis gayanya itu meninggalkan muatan. Jadi perhatikan arah tanda panahnya ini keluar ya teman-teman. Ini untuk benda positif. Nah, bagaimana dengan benda negatif? Jika negatif itu kebalikannya, yaitu arah garis gaya listriknya itu masuk ya, itu atau menuju ke muatan. Jadi untuk yang positif itu keluar dan untuk yang negatif itu masuk gitu ya teman-teman, atau menuju muatan. Berikutnya teman-teman, kita akan melihat seperti apa sih garis gaya listrik jika ada dua buah muatan yang berdekatan ya teman-teman. Kita akan lihat pola garis gayanya. Yang pertama, jika dia muatan positif, kita dekatkan dengan muatan negatif. Maka di sini nanti garis gaya pada muatan positif itu keluar, kemudian masuk ke muatan negatif. Nah, sehingga di sini nanti akan terjadi interaksi saling tarik menarik teman-teman. Jadi keluar di positif, masuk ke negatif. Nah, bagaimana dengan benda yang muatannya sama teman-teman? Mari kita perhatikan jika bendanya sama-sama bermuatan positif. Nah,
yang positif pertama itu keluar, positif kedua juga keluar. Maka nanti di sini akan terjadi interaksi, yaitu saling tolak menolak. Nah, begitu pula dengan yang sama-sama negatif, teman-teman. Yang satunya masuk, yang lain juga masuk. Jadi sama-sama masuk, tidak terjadi interaksi saling tarik menarik, tetapi akan saling tolak menolak. Nah, kalau secara diagram bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi benda bermuatan positif gitu ya akan keluar menuju ke benda bermuatan negatif. Garis gayanya ya teman-teman, garis gayanya. Berikutnya kita akan membahas tentang kuat medan listrik atau besarnya medan listrik ya teman-teman. Nah, di sini kita coba melihat gitu ya, ada sebuah benda bermuatan listrik Q. Ini ya, Q besar ya teman-teman. Kemudian ditekatkan nih ya, ini ada benda uji bermuatan Q kecil gitu ya, berjarak R. Nah, maka nanti besar kuat medan listrik di titik benda uji di sini ya teman-teman, di titik sini adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi besarnya muatan uji teman-teman. Jadi untuk mencari berapa besar medan listrik yang ada di Q kecil ini teman-teman, itu adalah dengan cara membagi antara gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi dengan besar muatan uji. Secara matematis kita bisa tulis E sama dengan F per Q, di mana E itu adalah kuat medan listrik, F adalah gaya gitu ya, gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan, dan Q itu adalah Q kecil itu adalah benda uji, muatan benda uji ya teman-teman. Nah, F tadi kita sudah memiliki rumus ya untuk mencari gaya, yaitu K dikali Q satunya itu adalah Q besar gitu ya, dikali Q2 nya Q kecil, dibagi R kuadrat, kemudian nanti dibagi dengan Q. Jadi rumus kita bisa kita rubah seperti ini. Jadi F-nya kita ganti dengan K, Q pertamanya Q besar gitu ya, Q keduanya Q kecil, dibagi R kuadrat. Kemudian di sini karena ada Q-nya dibagi Q lagi, dibagi Q. Nah, di sini kita bisa coret teman-teman. Ini kita bisa hilangkan ya. Coba kita perhatikan Q kecil dengan Q kecil. Nah, bisa hilang ya teman-teman. Sehingga rumus kita bisa berubah menjadi E sama dengan K dikali Q. Q itu adalah muatan benda bermuatan ya teman-teman, dibagi R kuadrat, di mana E adalah medan listrik satuannya Newton per kolom, Q besar adalah muatan sumber dalam kolom, Q kecil adalah muatan uji dalam kolom, R jarak dari benda satuannya meter, dan F adalah gaya satuannya Newton. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh soal yang pertama ya teman-teman. Di sini ada gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B sebesar 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, itu kesalahan teknis teman-teman. Harusnya 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini pangkat min 4. Jika besar muatan A sebesar, ini juga sama, 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 6, dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12. Ini ya teman-teman. Berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A? Oke. Nah, untuk menjawab soal ini, seperti biasa teman-teman, kita data dulu apa-apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama ada gaya, ya gaya kolom, berarti F-nya teman-teman. F-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian ada muatan A, berarti muatan itu simbolnya Q ya, QA. QA-nya sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Newton. Dan muatan uji B, yang B, berarti QB teman-teman. QB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar kuat medan listrik, berarti E-nya teman-teman. E-nya berapa gitu ya. Nah, kita punya rumus. Apa rumusnya teman-teman? Masih ingat? Iya tadi ya. Besar muatan listrik, besar kuat medan listrik adalah gaya gitu ya, dibagi besar muatan. Ini yang dipakai teman-teman, QA atau QB. Sekarang kita perhatikan soalnya. Yang ditanyakan itu adalah
besar kuat medan listrik yang dirasakan. Nah, kalau yang dirasakan oleh muatan uji B, jadi Q ini yang dipakai itu adalah besar muatan yang merasakan gitu ya. Jadi karena di sini yang ditanyakan adalah yang dirasakan muatan uji B, maka nanti yang kita pakai itu adalah Q B gitu ya teman-teman. Kalau yang ditanyakan berapa kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan A, maka nanti yang kita pakai Q-nya itu adalah QA. Nah, kita sambung ke sini teman-teman. Nah, berarti rumus kita adalah E sama dengan F per QB teman-teman. Karena di sini ada 2 Q ya teman-teman. Nah, ada QA, QB. Yang kita pakai itu adalah QB. Kenapa? Karena yang ditanyakan soal itu adalah yang dirasakan oleh muatan uji B. Maka kita pakai Q-nya QB ya. Kemudian kita masukkan nilai F-nya 4 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi QB-nya 4 kali 10 pangkat min 12 Newton teman-teman gitu ya. Nah, ini bisa kita bagi ya. 4 bagi 4 1 ya, berarti 1 kali. Nah, di sini ada bilangan dasar sama-sama 10. Karena ini bagi ya, per gitu bagi, maka nanti pangkatnya dikurangi teman-teman seperti tadi. 1 kali 10 pangkat min 4 dikurang min ini. Nah, dikurang min 12. Jadi min ini nanti teman-teman ya. Oke, kita sambung ke samping lagi. Berarti E sama dengan 1 kali 10 pangkat ini min 4 gitu ya. Min 4 min kali min berarti positif teman-teman, positif 12 gitu ya. 1 kali 10 pangkat min 4 tambah 12 berarti 1 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Nah, jadi besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B adalah sebesar 1 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb, Newton per Coulomb. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya kita perhatikan contoh soal yang kedua ya teman-teman. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb ya teman-teman. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, jaraknya 3 cm ya teman-teman, berapakah besar muatan B? Oke, seperti biasa, mari kita buat diketahuinya dulu. Oke, kita tulis dulu diketahui. Yang pertama, medan listrik, itu satuannya simbolnya E ya teman-teman. E sama dengan 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan, berarti R-nya teman-teman, R-nya itu adalah 3 cm. Ini kita rubah dulu ke meter ya teman-teman. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Nah, berapakah besar muatan B ya? Ditanyakan teman. Yang ditanyakan itu adalah besarnya muatan, berarti Q-nya ya. Q-nya berapa gitu ya teman-teman. Nah, Q-nya berapa? Oke. Nah, bagaimana cara kita menjawab soal yang seperti ini? Kita menggunakan rumus kita yang kedua teman-teman. Jadi E, kita punya rumus E sama dengan K gitu ya, dikali Q dibagi R kuadrat. Nah, ini rumus kita teman-teman ya. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. K-nya berapa teman-teman? Masih ingat konstanta? Ya, 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Kemudian di sini dikali Q-nya belum ada teman-teman. Ini ditanya ya. Oke, kita tulis aja Q per R kuadrat. R kuadratnya berapa teman-teman? 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke ya, seperti ini. Nah, kita sambung ke samping ini. E-nya kita masukkan nilai E juga teman-teman. E-nya ada 80 ya. Berarti kita tulis 80 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q gitu ya, per 3 kuadrat. 3 kali 3 9 teman-teman. 9 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, berarti min 4. Nah, ini bisa kita cara-cara dulu teman-teman ya. 9 dengan 9 habis ya, berarti ini 1. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 4. Ini bilangan dasar sama teman-teman. Jadi kita tulis saja 80 sama dengan 10 pangkat 9 dikurang min 4 gitu ya.
ini dalam Q. Oke, kita lanjut. 80 sama dengan 9 ditambah 4 ya teman-teman, min kali min plus berarti 10 pangkat 13 Q. Kita pindah ruaskan teman-teman. 10 pangkat 13 dikali Q sama dengan 80. Berarti Q sama dengan, tinggal dibagi nih teman-teman, 80 dibagi 10 pangkat 13, atau bisa kita tulis 80 kali 10 pangkat min 13 kolom. Nah, jadi dia ketika dia di bawah ya teman-teman, 10 pangkat positifnya pangkatnya positif 13. Jika kita jadikan kali, maka nanti pangkatnya itu menjadi negatif gitu ya. 80 kali 10 pangkat min 13. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 8 kali 10 pangkat min 12 kolom. Karena ini ada coret 01, maka 13-nya itu berkurang menjadi 12. Jadi besarnya muatan B adalah 8 kali 10 pangkat min 12 kolom. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas bagaimana cara mencari besarnya medan listrik ya, atau kuat medan listrik. Nah, sekarang kita akan melihat gitu ya beberapa penerapan dari listrik statis yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, di sini kita memiliki sebuah rumah gitu ya teman-teman. Ini ada sebuah rumah, dan pada umumnya benda itu memiliki muatan yang netral ya teman-teman. Artinya, jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Seperti ini, ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ini sama ya teman-teman. Nah, ketika terjadi petir gitu ya, ketika ada awan gitu ya, awan yang mengandung muatan listrik. Jadi muatan listrik pada awan itu terjadi karena adanya gesekan antara partikel-partikel air dengan partikel-partikel debu di awan gitu teman-teman. Jadi seperti ketika kita membuat listrik statis dengan cara menggosokkan benda atau misalkan penggaris ke rambut kita, maka salah satu elektron dari salah satu benda itu akan copot. Nah, begitu juga di awan teman-teman. Karena banyaknya partikel-partikel air dan debu di awan itu akan menyebabkan elektron dari atom-atom itu akan berpindah teman-teman, akan lepas seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Awan memiliki muatan listrik gitu ya. Awan memiliki muatan listrik. Nah, karena awan ini memiliki muatan listrik, maka dia akan mencari suatu benda gitu ya yang akan bisa mentransfer elektron itu agar bisa turun ke bumi. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ketika terjadi awan yang bermuatan listrik, maka semua muatan negatif yang ada di rumah itu akan turun. Apa yang terjadi kemudian? Elektron yang ada di awan akan turun secara besar-besaran. Sehingga apa yang terjadi? Rumah bisa jadi hancur gitu ya. Kalau dia mengenai pohon, pohon pun akan hancur gitu ya. Nah, di sini penjelasannya, karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya rumah tersambar petir. Nah, bagaimana cara menghindari agar ketika terjadi petir, rumah ataupun bangunan-bangunan tinggi ya? Karena gini teman-teman, awan itu akan mencari posisi yang paling dekat. Jadi posisi yang paling dekat dengan dia adalah posisi benda atau bangunan yang ukurannya itu lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Nah, sehingga untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat petir, maka dibuatlah alat yang kita sebut sebagai penangkal petir, teman-teman. Nah, bagaimana prinsip kerja dari penangkal petir ini, teman-teman? Coba kita perhatikan di sini ya. Ini adalah penangkal petirnya. Jadi rumah kita yang awalnya netral gitu ya, ada positif negatif ini semuanya positif negatif ya, netral gitu ya. Kemudian di rumah ini kita pasang penangkal petir. Jadi penangkal petirnya itu terbuat dari besi konduktor atau besi yang bisa menghantarkan listrik ya, yang baik gitu ya. Kemudian dia diposisikan lebih tinggi dari bangunan yang lainnya. Jadi dia penangkal petir ini dibuat lebih tinggi dari bangunan lainnya. Supaya apa? Supaya awan itu, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa awan itu akan mencari posisi yang paling dekat dengan dia. Artinya posisi yang paling tinggi. Jadi ketika terjadi petir seperti tadi, awan ini akan mengosongkan muatan ya. Jadi nanti terjadi petir itu karena adanya pengosongan muatan di awan.
Jadi nanti elektron itu dia tidak akan langsung menyambar rumah gitu ya, tapi akan menyambar si konduktor. Nanti konduktor ini gitu ya akan di penangkal petir ini akan disambungkan ke tanah atau yang kita sebut sebagai ground ya, atau pentanahan. Jadi nanti elektronnya itu tidak langsung mengenai rumah, tapi akan masuk atau berjalan itu melewati si penangkal petir. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Penjelasannya, ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan sehingga atap rumah menjadi bermuatan positif, maka muatan-muatan negatif awan mengalir dari awan ke bumi melalui penangkal petir. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang baik, maka ketika dilewati muatan listrik negatif dari awan tidak menyebabkan kerusakan pada rumah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang listrik statis bagian kedua. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.